Aku pernah berpikir bahwa cinta hanyalah urusan antara pria dan wanita, sesuatu yang alami seperti hujan di musim kemarau. Sampai hari itu datang ketika seorang cowok di laundry membantu melipat bajuku, dan tiba-tiba segala rahasia yang kusimpan rapat meledak seperti bom waktu. Itu bukan hanya kisah cinta, tapi pertarungan antara hati dan masyarakat yang tak pernah mau mengerti. Aku, Arjuna, seorang pemuda biasa di Jakarta yang sibuk dengan pekerjaan sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil. Hidupku monoton, bangun pagi, kerja, pulang malam, dan sesekali nongkrong dengan teman-teman yang tak pernah tahu sisi gelapku. Aku lahir di keluarga Jawa yang konservatif, ayah seorang guru agama, ibu pengurus masjid. Mereka mengajarkanku bahwa cinta harus seperti dalam sinetron, pria menikahi wanita, punya anak, bahagia selamanya. Tapi di dalam dada ada sesuatu yang berbeda. Aku suka pria. Rahasia itu kusimpan seperti harta karun yang beracun, takut jika terbuka, semuanya hancur. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta, banjir kecil di jalanan membuatku terlambat mengambil cucian di laundry dekat apartemenku. Laundry itu bernama Bersih Sejahtera, tempat kecil tapi nyaman dengan aroma deterjen yang menyegarkan. Saat aku masuk, basah kuyup, seorang cowok muda sedang berdiri di balik meja, tersenyum ramah. Namanya Raka, begitu tertulis di nama tagnya. Dia tinggi, kulit sawo matang khas Indonesia, rambut ikal sedikit acak-acakan, dan mata yang dalam seperti danau di Bali. "Mas, cuciannya sudah siap." "Tunggu sebentar ya," katanya sambil mengambil tumpukan bajuku dari rak. Aku mengangguk, tapi hujan makin deras, membuatku terjebak di sana. "Mau minum teh hangat?" "Gratis kok," tawarnya. Aku setuju, dan kami mulai ngobrol. Ternyata Raka asli dari Yogyakarta, pindah ke Jakarta untuk kuliah seni. Dia suka melukis, dan laundry ini pekerjaan sampingan. Saat hujan reda sedikit, dia membantu melipat bajuku yang masih hangat dari setrika. Gerakannya lincah, tapi hati-hati, seperti sedang merawat sesuatu yang berharga. "Lipatannya rapi sekali," kataku sambil tersenyum. "Ah, biasa aja, Mas. Ini kan baju Mas, harus dijaga baik-baik." Jawabannya sederhana, tapi ada nada hangat yang membuat hatiku berdegup aneh. Itu pertama kalinya aku merasa dilihat, bukan sebagai Arjuna yang pura-pura normal, tapi sebagai manusia utuh. Kami bertukar nomor telepon, katanya untuk Inopromo Laundry. Tapi aku tahu itu awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke laundry, bukan karena baju kotor, tapi karena ingin bertemu Raka. Kami ngobrol lagi tentang musik dangdut yang dia suka, tentang makanan street food di Jakarta yang bikin kangen kampung halaman. Lambat laun, pertemuan itu jadi rutinitas. Setiap Jumat malam, aku bawa cucian, dia bantu lipat, dan kami duduk di bangku kecil di belakang berbagi cerita. Raka cerita tentang impiannya jadi pelukis terkenal, tentang keluarganya yang miskin tapi penuh kasih. Aku cerita tentang pekerjaanku, tapi tak pernah sebut rahasiaku. Suatu malam saat hujan lagi, dia bertanya, "Mas Arjuna, kamu punya pacar?" Aku tergagap. "Belum, sibuk kerja." Dia tersenyum miring. Aku juga. Tapi kadang aku mikir, cinta itu nggak selalu seperti yang orang bilang. Kata-katanya seperti petir, menyambar hatiku. Apakah dia tahu? Atau hanya bercanda? Malam itu, saat kami berpisah, tangannya menyentuh bahuku sebentar, dan aku merasa dunia berputar. Hubungan kami semakin dekat. Kami mulai jalan bareng ke pasar malam di Monas, makan sate ayam sambil nonton pertunjukan wayang. Raka suka pegang tanganku saat ramai, katanya biar nggak hilang. Tapi aku tahu itu lebih dari itu. Suatu hari di pantai Ancol, saat matahari terbenam, dia bilang, "Arjuna, aku suka kamu. Lebih dari teman." Hatiku meledak. Aku balas, "Aku juga, Raka." Kami berpelukan di sana, angin laut menyaksikan.
Itu momen romantis pertama, penuh emosi, seperti dalam noel-noel yang kusembunyikan. Tapi rahasia mulai menggerogoti. Keluargaku mulai curiga kenapa aku sering keluar malam. Adikku, Sinta, tanya-tanya tentang teman baru itu. Aku bohong, bilang Raka cuma rekan kerja. Di sisi lain, Raka cerita tentang keluarganya yang religius, ayahnya seorang kiai di Yogyakarta. Mereka nggak akan ngerti kalau aku seperti ini, katanya suatu malam, air mata menetes. Aku peluk dia, janji akan selalu ada. Konflik mulai muncul saat teman kantorku, Budi, melihat kami berdua di mal. Arjuna, itu pacarmu ya, candanya. Aku panik, bilang bukan. Tapi Raka dengar, dan dia marah. Kenapa kamu malu sama aku, tanyanya. Kami bertengkar pertama kali di apartemenku. Aku takut, Raka. Keluargaku akan usir aku kalau tahu. Dia mengerti, tapi luka itu ada. Lambat laun, cinta kami semakin dalam. Kami habiskan akhir pekan di Bogor, naik kereta, jalan di kebun teh. Raka lukis potretku, katanya aku inspirasinya. Aku rasakan kebahagiaan yang selama ini hilang. Tapi bayang-bayang rahasia makin gelap. Suatu hari, ayah telepon suruh pulang ke Yogyakarta untuk acara keluarga. Bawa calon istri kalau ada, katanya. Aku bohong lagi. Raka mulai berubah. Dia sering diam, telepon jarang diangkat. Aku khawatir, tapi dia bilang sibuk kuliah. Sampai suatu malam, aku datang ke laundry dan melihat dia bicara mesra dengan cowok lain. Hatiku hancur. Siapa itu, tanyaku. Raka tergagap. Teman lama. Tapi aku tahu bohong. Kami bertengkar hebat, aku tuduh dia selingkuh. Kamu yang malu sama aku. Kamu yang gak berani bilang ke keluarga, balasnya. Malam itu, rahasia terbuka. Raka cerita cowok itu mantannya dari Yogyakarta yang datang minta balik. Aku bingung, Arjuna. Keluargaku tahu tentang kami dulu dan mereka usir aku. Aku takut ulangi lagi. Aku marah, tapi juga sedih. Kami pisah sementara. Beberapa minggu kemudian aku sakit hati tapi rindu. Aku putuskan pulang ke Yogyakarta hadapi keluarga. Di sana aku cerita semuanya ke ibu. Bu, aku suka pria. Ibu menangis tapi peluk aku. Kamu anakku, Arjuna. Tapi masyarakat keras. Ayah marah besar, usir aku. Aku kembali ke Jakarta hancur. Raka hubungi aku, minta maaf. Aku nggak selingkuh, Arjuna. Itu cuma teman yang butuh bantuan. Aku percaya kami baikan. Tapi konflik baru muncul. Mantan Raka, namanya Dimas, mulai ganggu. Dia ancam sebar foto kami ke media sosial. Kalau nggak balik ke aku, semuanya hancur, katanya. Kami panik. Raka bilang kita lawan bareng. Kami lapor polisi, tapi di Indonesia, masih tabu, polisi acuh. Dimas lakukan ancamannya, foto kami viral di Twitter. Keluargaku tahu, teman kantor tahu. Aku dipecat, Raka diusir dari kuliah. Di tengah badai, cinta kami diuji. Kami sembunyi di rumah teman, saling dukung. Aku nggak nyesel ketemu kamu, kata Raka. Aku balas, aku juga. Kami putuskan pindah ke Bali, mulai hidup baru. Di sana, komunitas lebih terbuka. Tapi Dimas tak berhenti. Dia datang ke Bali, serang Raka. Dalam perkelahian, Raka terluka. Di rumah sakit, aku pegang tangannya, menangis. Jangan tinggalin aku. Dia tersenyum lemah. Aku janji. Setelah itu, kami bangkit. Keluarga Raka datang, ayahnya minta maaf. Aku salah, anakku. Keluargaku juga, ibu telepon, pulanglah, nak. Kami kembali, tapi dengan kepala tegak. Cinta kami menang, meski luka ada. Kini kami jalani hidup bersama di Jakarta yang ramai. Laundry itu masih ada, tempat awal cinta.
Setiap Jumat aku bawa baju Raka lipat dan kami ingat, rahasia yang terbuka justru bebaskan kami. Cinta tak pernah salah, hanya masyarakat yang butuh berubah. Aku ingat betul saat itu, di rumah sakit di Bali, aroma obat dan suara monitor yang bip-bip seperti detak jantung yang takut berhenti. Raka terbaring pucat, luka di lengannya dibalut perban putih. Arjuna, makan aku, bisiknya. Aku genggam tangannya erat, air mata jatuh. Jangan bicara begitu. Kamu harus sembuh. Itu momen di mana aku sadar, cinta ini bukan mainan, tapi perjuangan nyata di tanah Indonesia yang penuh norma. Setelah Raka pulih, kami putuskan kembali ke Jakarta. Perjalanan pulang panjang di kereta api yang bergoyang, kami bicara tentang masa depan. Kita buka usaha bareng yuk, usul Raka. Laundry seni di mana orang bisa cuci baju sambil lihat lukisan. Aku tertawa, ide gila tapi romantis. Di stasiun Gambir, angin kota menyambut, tapi juga kabar buruk. Oto kami masih beredar, orang-orang bisik-bisik. Keluarga Raka datang pertama. Ayahnya, seorang kiai berjubah putih, berdiri di depan pintu apartemenku. Raka, pulanglah. Raka gemetar, tapi tegas. Ayah, aku cinta Arjuna. Ini aku yang sebenarnya. Ayah diam lama, lalu peluk anaknya. Aku takut kehilanganmu lagi. Itu rekonsiliasi pertama, penuh air mata dan doa. Keluargaku lebih sulit. Ibu telepon, suaranya parau. Arjuna, ayah marah, tapi ibu rindu. Aku pulang ke Yogya, rumah lama dengan aroma masakan gudeg. Ayah duduk di teras, al-Quran di tangan. Kamu bawa malu keluarga, katanya dingin. Aku berlutut. Ayah, aku anak ayah. Cinta ini dari Tuhan juga. Debat panjang tapi ibu mediasi. Akhirnya ayah menghela napas. Jaga dirimu, nak. Bukan penerimaan penuh, tapi awal. Hidup kembali normal, tapi dengan luka. Aku cari kerja baru di agensi yang lebih progresi. Raka lanjut kuliah, meski banyak mata memandang sinis. Kami jalani hari-hari dengan hati-hati, tapi penuh cinta. Malam-malam kami habiskan di rooftop apartemen, lihat lampu kota. Kamu ingat pertama ketemu, tanya Raka. Ya, lipat baju. Kami tertawa. Tapi Dimas belum selesai. Dia hubungi lagi, minta maaf pura-pura. Aku salah, biar aku hapus semuanya. Raka percaya, tapi aku curiga. Kami ketemu di KAE, Dimas datang dengan wajah menyesal. Aku cemburu, Raka. Kamu pilih dia. Ternyata itu jebakan. Dia rekam pertemuan, ancam lagi. Kali ini kami tak mundur. Kami hubungi komunitas LGB di Jakarta, dapat bantuan lawyer. Ini pemerasan, kata mereka. Kami lapor polisi lagi dengan bukti. Dimas ditangkap, kasusnya jadi berita kecil. Masyarakat mulai bicara, ada yang dukung, ada yang kutuk. Tapi kami kuat. Cinta kami semakin dalam. Kami rayakan ulang tahun Raka di pantai Parangtritis, angin laut bertiup kencang. Aku beri hadiah lukisan yang kubuat sendiri, potret kami berdua. Ini kita selamanya, kataku. Dia cium pipiku. Terima kasih, sayang. Konflik terakhir datang dari dalam. Aku mulai ragu, tekanan masyarakat membuatku depresi. Raka, mungkin kita pisah aja. Dia shock. Kenapa? Kita sudah lewati banyak. Aku menangis. Aku takut menyakitimu. Kami bertengkar lagi, tapi akhirnya bicara dari hati ke hati. Cinta ini layak diperjuangkan, katanya. Kami putuskan ikut konseling di pusat kesehatan mental yang ramah LGB. Di sana, kami belajar komunikasi, belajar terima diri. Lambat laun, aku kembali yakin. Kini, setahun kemudian, kami buka laundry seni di pinggir Jakarta. Tempat kecil, dengan lukisan Raka di dinding, aroma kopi campur deterjen.
Pelanggan datang, ada yang tahu kisah kami, ada yang tidak. Tapi kami bahagia. Rahasia yang terbuka justru jadi kekuatan. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi kami bagian dari itu. Cinta tak pandang gender, hanya hati yang tulus. Hidup di Jelaundri Seni seperti mimpi yang jadi nyata, tapi dengan bumbu drama khas kehidupan. Setiap pagi aku bangun dengan aroma kopi yang raka seduh, lalu kami buka toko bersama. Pelanggan datang dari mahasiswa sampai pekerja kantor. Ada yang bisik, itu pasangan gay yang iral ya. Tapi kami abaikan fokus pada senyum mereka saat ambil cucian rapi. Suatu hari, seorang gadis muda datang, namanya Lila. "Mas, aku suka lukisan ini," katanya sambil tunjuk potret kami. Raka tersenyum. "Itu kisah kami." Lila cerita dia lesbian, keluarga tak tahu. Kami jadi tempat curhat, seperti konselor dadakan. Itu membuat kami sadar, kisah kami inspirasikan orang lain. Tapi bayang masa lalu kembali. Dimas bebas dari penjara, hubungi Raka. "Aku berubah, beri kesempatan." Raka tolak, tapi Dimas datang ke toko buat keributan. "Raka milikku," teriaknya. Pelanggan kabur, kami panggil polisi. Dimas pergi, tapi ancam balas dendam. Malam itu, aku dan Raka duduk di lantai toko, lelah. "Kenapa masa lalu nggak mau pergi?" tanyaku. Raka peluk aku. "Karena kita kuat, mereka iri. Cinta kami diuji lagi, tapi kami lebih matang." Keluarga mulai terlibat lebih dalam. Ibu datang ke Jakarta, bantu di toko. "Ini bagus, nak. Kamu bahagia." Ayah Raka kirim doa lewat telepon. Perlahan, penerimaan datang. Konflik baru, bisnis sepi karena gosip. Kami hampir bangkrut. "Mungkin tutup aja," kata Raka putus asa. Aku tegas. "Gak, kita lawan." Kami promosi di media sosial, cerita kisah kami dengan hashtag cinta bebas. Viral lagi, tapi positif. Dukungan datang dari komunitas, bisnis bangkit. Di puncak, kami nikah simbolis di Bali, di pantai dengan saksi teman-teman. Tak legal, tapi bagi kami itu ikatan hati. "Aku janji setia," kata Raka. Aku balas, "Selamanya." Tapi big kecil datang. Ibu sakit, aku pulang ke Yogyakarta. Di sana ayah bicara. "Aku lihat kamu bahagia dengan Raka." "Makan ayah." Itu momen air mata bahagia. Kembali ke Jakarta, hidup stabil. Kami adopsi anjing, namanya Cinta. Setiap malam kami lipat baju bareng, ingat awal pertemuan. Rahasia terbuka ajarkan kami, keberanian lebih berharga dari diam di Indonesia, perjuangan lebih panjang, tapi dengan cinta, kami maju. Tahun kedua di Jelaundri Seni, bisnis berkembang. Kami tambah cabang kecil di Yogyakarta, dekat rumah keluarga. Raka sering bolak-balik, lukis di sana. Aku kelola Jakarta, tapi rindu selalu menyiksa. Telepon malam jadi rutinitas, suaranya seperti obat. Suatu hari, surat datang dari Dimas. "Aku minta maaf sungguh-sungguh. Aku pindah ke luar negeri." Raka baca lalu bakar surat itu. Masa lalu selesai. Kami rayakan dengan makan malam romantis di restoran Sunda. Tapi konflik internal muncul. Aku mulai iri dengan kebebasan Raka yang lebih terbuka. "Kenapa kamu bisa bilang ke semua orang aku nggak?" tanyaku. Dia jawab, "Karena aku kehilangan lebih dulu." Debat kami panas, hampir pisah. Tapi teman mediasi, kami sadar, cinta butuh kompromi. Kami ikut workshop di Jakarta, bertemu banyak pasangan. Inspirasi datang, kami buat podcast audio, cerita kisah kami. Viral, banyak yang dengar. Keluarga semakin dekat. Adikku Sinta datang, bawa pacar. Aku dukung kakak. Ayah Raka kunjungi toko, belajar terima. Caotro datang saat demo anti di Jakarta. Kami ikut kontra demo, pegang plakat.
Batu dilempar, Raka terluka lagi. Di rumah sakit, aku menangis. Kenapa kita harus begini? Dia tersenyum. Karena kita pionir. Setelah itu kami lebih hati-hati tapi tak mundur. Bisnis tumbuh, kami donasi ke komunitas. Kisah kami jadi buku, Raka tulis, aku ilustrasi. Launching di Estial Seni penuh emosi. Kini kami bahagia dengan luka yang jadi cerita. Cinta kami ajar bahwa rahasia terbuka bisa bebaskan jiwa. Di tahun ketiga, hidup seperti sungai yang tenang setelah badai. Laundry Seni jadi ranci sekecil cabang di Bali. Kami pindah ke sana sementara, nikmati pantai dan kedamaian. Raka lukis lebih banyak, aku desain logo untuk brand. Tapi rahasia lama muncul lagi. Seorang jurnalis hubungi mau wawancara tentang kisah Iral. Kami setuju, tapi dia gali masa lalu Dimas. Ternyata Dimas kembali jadi aktis anti-LGBTI. Dia bilang kalian bohong, kata jurnalis. Kami shock. Dimas wawancara di Itnah kami. Bisnis terancam, pelanggan boykot. Ini balas dendam, kata Raka marah. Kami lawan dengan press Conerence, cerita kebenaran. Dukungan datang dari selebriti, #dukung cinta trending. Konflik puncak, Dimas datang ke Bali, konfrontasi di pantai. Kenapa kamu hancurkan hidupku, tanyanya. Raka jawab, kamu yang hancurkan dirimu sendiri. Dimas menangis, minta maaf. Ternyata dia korban tekanan keluarga juga. Kami makan, bantu dia cari bantuan. Itu momen musuh jadi teman. Hidup kembali, lebih kuat. Kami adopsi anak yatim meski tak resmi. Keluarga dukung penuh. Podcast kami jadi besar, cerita banyak orang. Cinta kami inspirasi. Rahasia terbuka ajar kami, pengampunan lebih kuat dari dendam. Di Indonesia, perubahan datang pelan tapi dengan hati mungkin. Akhirnya, di usia keempat Laundry Seni, kami rayakan dengan pesta besar di Jakarta. Keluarga datang, teman, komunitas. Ayahku pidato, aku bangga pada anakku. Air mata bahagia mengalir. Dimas datang sebagai tamu. Terima kasih telah makan aku. Kami peluk, simbol rekonsiliasi. Kini kami jalani hidup sederhana, penuh cinta. Setiap pagi, Raka lipat baju, ingatkan awal. Rahasia terbuka jadi berkah, katanya. Cinta kami, meski diuji, menang. Di tanah Indonesia, harapan ada untuk semua. Kisah ini bukan akhir, tapi awal perubahan.